네가 Akibat ulah Song Ah di toilet, ia dan teman-temannya akhirnya dihukum oleh guru. Mereka diminta menyapu halaman sekolah dan membuang sampah dari kelas. Gyeonyu merasa kesal karena ikut terkena hukuman, namun Song Ah justru merasa senang. Menurutnya, lebih baik dihukum seperti ini daripada Gyeonyu harus meninggal tenggelam di belakang sekolah. Sementara itu, roh hantu api sedang mengintai siswa yang merokok diam-diam di area belakang. Ketika mendengar suara gonggongan anjing, Song Ah segera berlari ke arah sumber suara dan mematikan puntung rokok yang dibuang oleh siswa tersebut. Ia menyadari keberadaan roh hantu api di tempat itu, lalu menyuruh para siswa untuk pergi dengan alasan ingin menggantikan mereka membersihkan area belakang sekolah. Ternyata Gyeonyu diam-diam mengintip dari balik tembok dan berkomentar bahwa Song Ah adalah anak yang aneh. Tanpa mereka sadari, roh hantu api masih terus mengawasi mereka dari kejauhan. Di kuil, Song Ah berbicara dengan ibunya. Sang ibu mengingatkan bahwa Gyeonyu akan mengalami masa penuh kesialan selama 21 hari karena datang ke kuil dengan posisi terbalik, tanda orang yang akan segera mengalami kemalangan. Ia lalu memberikan 10 jimat kepada Song Ah untuk digunakan melindungi Gyeonyu. Song Ah pun sangat senang dan langsung memeluk ibunya. Keesokan harinya, Song Ah kebingungan bagaimana cara mengambil ponsel Gyeonyu agar bisa menempelkan jimat pelindung di sana. Jiho lalu datang membantu Song Ah dan berpura-pura terjatuh di mejanya Gyeonyu. Lalu dengan mudah berhasil mengambil ponsel Gyeonyu. Tak lama kemudian, nenek Gyeonyu datang ke sekolah membawa camilan untuk teman-teman sekelas cucunya. Saat itu, Song Ah berusaha menutupi wajah agar tidak dikenali. Namun, saat ia sedang menempelkan jimat ke ponsel Gyeonyu, nenek Gyeonyu melihat dan mengenali casing ponsel tersebut dari gambar bunga kuning yang ada di lukisannya. Ia langsung menghampiri dan berkata bahwa ponsel itu milik cucunya. Karena kebetulan searah jalan, nenek Gyeonyu pun mengajak mereka pulang bersama. Dalam perjalanan, tiba-tiba sang nenek tampak kesakitan, meski ia bersikeras mengatakan dirinya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Gyeonyu datang dan neneknya langsung memberitahunya bahwa ponsel Gyeonyu telah ditemukan oleh mereka. Nenek Gyeonyu merasa senang karena mengira cucunya sudah punya teman di sekolah barunya. Namun, Gyeonyu malah berkata bahwa mereka bukan temannya. Song Ah pun dengan cepat menyela dan mengaku bahwa mereka benar-benar teman Gyeonyu. Keesokan harinya, Song Ah dan Jiho datang ke rumah Gyeonyu. Mereka sudah menyusun strategi. Jiho akan membawa nenek Gyeonyu pergi berbelanja, sementara Song Ah akan datang belakangan ke rumah. Begitu masuk ke dalam, Song Ah segera mencari tempat untuk menaruh jimat pelindung. Tiba-tiba, Gyeonyu datang dan menyuguhkan minuman kepada Song Ah. Saat Song Ah menyentuh gelasnya, ia merasa Gyeonyu sangat manis karena menyediakan air hangat untuknya. Gyeonyu yang merasa salah tingkah, tiba-tiba ingin mengambil kembali gelasnya. Mereka pun saling berebut gelas, hingga akhirnya air di dalam gelas tumpah. Saat itu, Song Ah membalikkan badan dan mendekati Gyeonyu. Gyeonyu jadi salah tingkah dan menatap Song Ah dengan bingung. Ia mengira Song Ah akan mendekat untuk menciumnya. Namun ternyata, Song Ah hanya ingin mengambil tisu yang ada di belakang Gyeonyu. Karena kaget, Gyeonyu langsung mendorong Song Ah dan berdiri. Tepat pada saat itu, Jiho dan nenek Gyeonyu sudah kembali dari berbelanja. Nenek langsung memasakkan makanan untuk mereka karena mengira semua sudah kelaparan. Nenek Gyeonyu lalu menceritakan kalau cucunya dititipkan kepadanya sehingga sekarang ia mengurusnya. Lalu Song Ah juga mengatakan kalau ia anak adopsi. Sementara itu, Song Ah dan Jiho duduk mengobrol. Jiho bertanya soal kabar bahwa Song Ah adalah anak adopsi. Song Ah menjawab bahwa orang tua kandungnya pernah menitipkannya saat usianya 8 tahun, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Saat itu, Gyeonyu menguping pembicaraan Song Ah dan Jiho dari balik pintu kamarnya. Baru kemudian mereka sadar bahwa mereka sedang berada di kamar Gyeonyu. Ketika Song Ah hendak menempelkan jimat terakhir, ia melihat sebuah kotak di atas lemari. Namun tiba-tiba, Gyeonyu membuka pintu, membuat kotak itu jatuh ke lantai dan menumpahkan isinya. Ternyata kotak itu berisi banyak medali penghargaan milik Gyeonyu saat masih menjadi atlet panahan. Namun perhatian Gyeonyu justru tertuju pada tangan Song Ah yang terlihat kemerahan, seolah terluka padahal ia sedang memegang jimat. Ia bertanya apakah Song Ah baik-baik saja, tapi Song Ah buru-buru menghindar dan beralasan bahwa itu bukan apa-apa. Jiho kemudian berpura-pura kalau dadanya sakit, kali ini untuk mengalihkan perhatian Gyeonyu agar Song Ah bisa menyelipkan jimat terakhir tanpa diketahui. Tiba-tiba, Song Ah mendapat telepon dari neneknya yang mengabarkan bahwa kuil sedang ramai dikunjungi klien yang ingin berobat. Ia pun buru-buru pamit pulang. Namun, sebelum sempat pergi jauh, nenek Gyeonyu mengejarnya di luar rumah dan mengucapkan terima kasih kepada Peri Surga dan Bumi,
nama panggilan Song Ah saat menjadi dukun. Song Ah heran, lalu bertanya bagaimana nenek Gyeonyu bisa tahu namanya. Tapi sebelum sempat dijelaskan, ia sudah harus pergi. Kemudian dada nenek Gyeonyu kembali nyeri. Keesokan harinya di sekolah, para murid mulai bergosip tentang Gyeonyu yang dianggap membawa kesialan dan diduga sengaja membakar sekolah lamanya. Akibatnya, mereka mulai menjauhi Gyeonyu karena takut tertular kesialan tersebut. Bahkan di kantin, Gyeonyu menyadari bahwa kabar tentang dirinya telah menyebar luas, sehingga tak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Namun, berbeda dengan Song Ah dan Jiho yang justru mendekati Gyeonyu dan duduk bersamanya. Mereka tampak tidak peduli dengan gosip yang beredar. Gyeonyu pulang dari sekolah dan melihat neneknya tengah menyiapkan makanan. Saat ditanya, sang nenek berdalih bahwa makanan itu akan dibawa untuk teman lamanya. Gyeonyu tampak curiga dan akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti neneknya. Ternyata, nenek Gyeonyu pergi ke kuil. Di sana, Song Ah menyambut hangat dan menikmati masakan sang nenek. Ia begitu lahap makan karena nenek Gyeonyu memang tahu bahwa ia sangat menyukai japchae. Namun tiba-tiba, Gyeonyu muncul di kuil dan langsung memarahi Song Ah. Ia menuduhnya hanya memanfaatkan keluarganya demi imbalan. Ia pun memaksa neneknya untuk segera pulang, namun saat itu, Song Ah justru terkejut melihat aura api menyelimuti tubuh Gyeonyu. Ia mulai menyadari bahwa takdir Gyeonyu mungkin benar-benar adalah meninggal dalam kebakaran. Di sekolah, rumor tentang Gyeonyu yang sengaja membakar sekolah lamanya tersebar di kelasnya dan mereka menatap Gyeonyu dengan sinis. Gyeonyu lalu keluar dan membuang sampah demi menghindari tatapan sinis tersebut. Saat Song Ah menanyakan keberadaannya pada Jiho, Jiho dengan nada sinis menjawab bahwa Gyeonyu sedang memilah sampah di sana. Song Ah langsung teringat dengan roh hantu api yang sebelumnya muncul di area tersebut, lalu ia buru-buru menuju gudang. Sesampainya di sana, asap tebal sudah mengepul. Api telah menyala besar di dalam gudang. Gyeonyu berada di dalam dan berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Di tengah kobaran api, muncul roh hantu api, dan Gyeonyu teringat pada seseorang bernama Huina. Song Ah tiba dan mencoba membuka pintu gudang, tetapi pintu terkunci dari dalam. Ia akhirnya mendobrak pintu dengan tubuhnya. Setelah berhasil masuk, ia melihat ruangan sudah dikuasai oleh hantu api. Tiba-tiba, Jiho datang membawa alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga api padam. Setelah api berhasil dipadamkan, terlihat Gyeonyu dalam keadaan shock. Song Ah mengulurkan tangannya, dan Gyeonyu pun menggenggamnya. Mereka keluar dari gudang bersama. Tak lama kemudian, mereka dipanggil ke ruang guru untuk membuat laporan kejadian. Namun, guru yang menangani kasus itu menduga Gyeonyu dengan sengaja membakar gudang. Mengingat rumor lama tentang dirinya yang sengaja membakar bangunan sekolah, Gyeonyu tampak menyembunyikan sesuatu. Padahal, ia sendiri nyaris kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Guru itu mengatakan bahwa ia sudah meminta keterangan dari Gyeonyu tentang rumor tersebut, tapi Gyeonyu menolak bicara dan memilih menuliskan laporan kejadian dalam bentuk tertulis. Setelah keluar dari ruang guru, Gyeonyu mendapati Song Ah sudah menunggunya di luar. Ia pun mengucapkan terima kasih karena Song Ah telah menyelamatkan hidupnya. Namun, sikap Gyeonyu tetap dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Song Ah merasa kecewa karena Gyeonyu tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga dirinya dituduh sebagai pelaku pembakaran gudang sekolah. Malam harinya, Song Ah tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam kuil, memikirkan kejadian siang tadi. Saat sedang melamun, tiba-tiba nenek Gyeonyu datang ke kuil. Padahal hari itu ia tidak membuka layanan untuk tamu. Nenek Gyeonyu mulai bercerita bahwa Gyeonyu sudah mengalami berbagai kemalangan sejak ia lahir. Orang tuanya meninggalkannya, sehingga sejak kecil ia hanya diasuh oleh sang nenek. Ia pun telah diberi jimat perlindungan oleh neneknya sejak kecil. Song Ah merasa iba setelah mendengar kisah itu. Ia menyadari bahwa merawat seorang cucu sendirian pasti sangat berat bagi nenek Gyeonyu. Sebelum pergi, sang nenek menitipkan pesan kepada Song Ah agar tetap menemani Gyeonyu. Karena kini ia benar-benar sendirian. Mendengar pesan itu, Song Ah langsung berlari keluar dengan panik. Saat itu pula ia menyadari kenyataan yang mengejutkan, nenek Gyeonyu ternyata sudah meninggal dunia. Yang datang ke kuil tadi bukanlah manusia, melainkan arwah sang nenek. Sementara itu, Gyeonyu sudah berada di rumah duka, terlihat diam dan larut dalam kesedihan. Ia tampak terpukul dan benar-benar merasa kehilangan. Song Ah akhirnya sampai di rumah duka. Sebelum masuk, ia terlebih dahulu mengenakan cadarnya untuk menyembunyikan identitas. Setelah itu, ia mendekati Gyeonyu yang berdiri sendirian di sudut ruangan. Namun, Gyeonyu tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Ia menunjukkan ketidaksukaan dan meminta dukun itu untuk pergi. Meski begitu, Song Ah tetap bertahan dan berkata bahwa ia datang bukan sebagai dukun, melainkan untuk memenuhi permintaan terakhir dari nenek Gyeonyu, yang tak ingin cucunya merasa sendirian di saat seperti ini.